kehidupan yang sebenarnya sudah semakin dekat. Dengan kita berganti tahun ini, kita sekarang berada di akhir usia. Di akhir usia. Kenapa saya bilang di akhir usia, Bu? Kalau misalnya kita ada yang usianya 30, berarti udah separuh jalan, loh. Ya kan? Kalau udah 31, itu udah separuh lebih, loh. Makanya kita tuh tinggal di usia akhir, udah 40, 50. Artinya betul-betul usia yang menentukan. Makanya dengan bergantinya tahun ini, semakin matang usia kita, semakin mendekatkan kita kepada ketetapan Allah. Kemudian kita sekarang berada di usia-usia akhir kita. Selain kita sekarang berada di usia akhir, kita sudah berada di waktu akhir zaman. Berada di waktu akhir, maksudnya waktu akhir zaman itu pun terasa cepat. Yang kata Nabi SAW, tidak terjadi kiamat itu sebelum 1 minggu, 1 pekan itu seperti 1 hari. Tidak terjadi kiamat sebelum 1 bulan itu seperti 1 pekan. Tidak terjadi kiamat 1 tahun itu seperti 1 bulan. Dan udah terjadi itu. Masih ingat kemarau yang kemarin masuk asap rumah? Masih ingat ya? Itu perasaan baru loh. Ini udah kemarau lagi. Udah kemarau lagi gitu sekarang. Perasaan baru. 1 tahun itu kayak sebentar sekarang. Nah, kita yang sudah 30, 40, 50 tahun ini, kita udah di waktu akhir. Yang 40 paling punya kesempatan hidup itu paling tinggal 20 tahun. Kalau yang 40 tahun sekarang. Kalau yang 50 paling punya kesempatan hidup tinggal 10 tahun. Udah tinggal 10 tahun. Waktu 10 tahun sekarang itu sebentar. Setahun 1 tahun itu seperti 1 bulan. Yang udah 60 udah ketar-ketir ya. Udah ketar-ketir. Bener. Banget. Masya Allah. Kok masih cantik nih? Masya Allah. Ini ngaji sama Bunda Ana tuh. Kok nenek-nenek masih cantik. 70. Iya. Udah panggil oma masih kayak gitu coba. Wah. Ini iya ngajinya sama Bunda Ana ini cantik-cantik ini Pak. Nah, jadi kembali kita ke tema 21 ayat 1. Telah semakin dekat dengan manusia itu perhitungan amal. Nah, di antara pesan Nabi SAW pun ya, karena kita sekarang berada di usia akhir, apa yang berkaitan dengan perhitungan amal, Nabi SAW memerintahkan hisab dirimu sebelum Allah hisab. Itu di antara berkaitan dengan sudah semakin dekat hari-hari perhitungan amal. Kata Nabi SAW, sebelum Allah menghitung amalmu, sebelum Allah menghisab amalmu, maka hisablah kita sendiri. Bagaimana caranya? Sekarang ada yang usia 30. Selama 30 hidup ini, 30 tahun kita hidup ini, amal soleh dengan amal salah, kira-kira banyak amal soleh apa amal salah? Kadang-kadang ngaji masih jawabannya amal salah. Ya kan? Naikin 40, hisab sendiri sebelum Allah hisab. Di usia kita 40 ini, kira-kira kita jawab dengan hati kita masing-masing, amal soleh dengan amal salahnya masih banyak amal. Udah banyak amal soleh belum daripada masalah. Kadang-kadang hati juga masih bilang masih banyak amal salah. 40 naikin 50. Di usia kita yang udah 50 ini, berarti udah 50 tahun hidup. Kira-kira amal soleh dengan amal salahnya udah imbang belum? Kayaknya belum. Kesimpulannya ya, tidak ada yang bisa kita harapkan selama kita hidup ini kan. Harapan kita tinggal di akhir hidup kita. Ini poinnya. Kenapa? Nabi sudah memberikan gambaran. Isi dunia itu adalah 4. Isi dunia itu nomor 1 siapa? Orang yang dilahirkan jadi orang soleh sampai mati dia jadi orang soleh. Subhanallah, ini luar biasa.
tak masuk nomor 1 ini. Lewat kayaknya. Dan harapan. Buktinya 40 masih banyak dosa, 50 50-50 belum. Nah yang nomor 2 siapa? Orang yang dilahirkan dalam keadaan fasik, jahat, tapi di akhir hidupnya dia jadi ahli surga. Yang hadis nabinya, ada orang yang ahli amalan neraka, tinggal sejengkal dia masuk ke dalam neraka, di akhir hidupnya dia jadi ahli surga. Nah harapan kita nomor 2 ini loh. Artinya selama 40-50 tahun ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Harapan kita di akhir ini. Apakah mungkin? Jelas masih mungkin. Bahkan peluangnya besar. Kenapa? Karena hukum di dalam Islam itu jangan melihat seseorang itu di awal perjalanan hidupnya, tapi lihat di akhir hidupnya. Artinya kita semua masih punya kesempatan. Walaupun ada yang tinggal 10 tahun, walaupun yang masih 20 tahun, tetap ada. Walaupun yang udah 60 tahun ke atas, tetap sama-sama punya kesempatan. Nilainya itu di akhir ya, bukan di awal. Nah tapi kita ini sekarang udah di waktu akhir. Artinya tinggal pembuktiannya, tinggal perjuangannya. Kalau seandainya di usia akhir ini pun kita masih lengah, masih dilalaikan oleh dunia ini, maka akan termasuk di nomor ketiga. Siapa nomor 3? Nomor 3 dilahirkan sebagai orang fasik, jahil, sampai mati dia jadi orang jahil.